Kalau kuliah itu tidak seperti SMA, SMK atau sekolah. Kalau misalkan kelamaan itu berarti mohon maaf tidak pintar, tidak. Iya. Tapi kalau kuliah itu semakin lama semakin banyak pengalaman. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Saburan dan rekan saya Faradita Anggita Putri di TH Podcast. Ya, Pak Bu Sob. Tita. Ayo, gimana Bu Tita? Sehat Pak Sob ya? Alhamdulillah sehat selalu. Bintang tamu kita hari ini siapa Pak? Bintang Penasaran tamu kita saya. hari ini. Wah, dari kelihatannya ini ini bintang tamu kita kali ini pengusaha sukses, Bu. Pengusaha sukses. Pengusaha muda. Pengusaha muda, masih muda sudah sukses Masih Pak? muda sudah Betul. sukses. Omsetnya, waduh. Berapa Pak? Wah, nanti kita tanya-tanya langsung saja, Bu. Dan yang paling penting adalah beliau ini adalah lulusan SMK Tunas Harapan Pati. Lulusan SMK Tunas Harapan Pati yang sukses. Yang Ya, Pak, sukses. ya. Betul. Siapa beliau? Yuk kita kenalan saja, Bu. Ayo. Halo. Halo. Mas Kurnia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi perjalanannya bagaimana? Lancar. Lancar. Ngomong-ngomong, tadi dari Semarang ya? Tadi dari rumah. Oh, Dari dari rumah. Ya. Ini banyak yang penasaran. Yang ada di depan kita ini Bu Dita, Ya. kira-kira seorang pengusaha apa? Nah, itu saya juga penasaran Pak. Kalau kita lihat, tampangnya sih memang tampang-tampang pemuda. Pemuda, tampang-tampang pengusaha. Betul. Ya kan? Bukan kita. Kita kan tampilannya ya seperti ini. Ini beda. Stylenya beda. seorang pengusaha dan seorang guru itu beda. Beda. Sangat berbeda. Isi kantongnya juga beda, Bu. Sangat Pak, sangat berbeda. Ya, hari ini kita akan berbagi Kisah inspiratif. ya. Iya. Mas Berlian, Ya. kita nostalgia dulu iya. mengenai SMK Tunas Harapan Pati. Nah, jenengan dulu SMK Tunas Harapan Pati lulus tahun berapa, Mas Berlian? Saya lulus dari SMK Tunas Harapan Pati 2016. 2016. Dari jurusan? Jurusan TKR. Wah, TKR. ini Teknik TKR. Kendaraan Ringan. Pak Benar. Karyo. Kendaraan Pak Karyo ya, wah, boleh disapa. Halo Pak Karyo. Ini ada peserta didik Alumninya ya. alumni TKR. Nah, ternyata banyak alumni TKR itu yang menjadi pengusaha. Betul. Malah baru tahu saya. Oh iya. Iya, betul. 2016 lulus 2016 lulus dari Tunas. TKR. Dari Tunas. Tapi usahanya tidak ada hubungannya dengan TKR ya? Tidak ada sama sekali. Oh iya. Sebelum kita jawab nanti ini biar penasaran saja dulu. Betul, Ini kira-kira usahanya apa begitu ya? Kita nostalgia lagi ya. Oke. 2016 lulus dari SMK Tunas. Boleh dong diceritakan SMK Tunas dulu ketika dengan zaman sekolah itu Seperti bagaimana? apa? Seperti apa? Oke. Dulu SMK Tunas itu menjunjung tinggi kedisiplinan. Wah, Tapi sampai sekarang kayaknya juga masih disiplin. Oh, disiplin. Iya. Tadi Disiplin. habis apa ngisi di acara SPW juga rambutnya masih rapi-rapi. Oh, sih. rambutnya masih rapi. Cuma Masih rapi. bedanya dulu sama sekarang tetap ada. Oh, tetap Mungkin ada. karena mengikuti perkembangan zaman kan. Kalau dulu kita itu sekolah itu benar-benar rapi, mulai dari rambut. Mungkin rambut itu kalau sekarang rada panjang tadi saya lihat. Oh iya. Dulu itu pendek banget. Pendek. Pendek banget. Kalau dia itu udah kena popolan di bengkel. Kenapa? Kena popolan. Popolan itu apa? Popolan itu Dicukur. razia rambut. Dirazia. Iya. Oh iya. Kadang kalau belum sampai bengkel ketika salim di sama di depan itu, di depan di itu gerbang. udah kena dulu ya. Oh, Udah kena dulu. Malah apesnya lagi kalau ternyata celananya itu pensil. Wah, ini. Kalau celananya pensil itu kalau ditunas dulu itu langsung dipotong, Pak. Langsung Dipotongnya enggak di bagian jahitannya tapi dipotong langsung jadi celana pendek. Gitu. Jadi celana pendek Oh gitu. iya. Kalau dipotong kalau waktu pulang sekolah itu enggak apa-apa. Kalau berangkat sekolah. Iya, nah, itu ini. sekolahnya sampai sore kan berarti seharian celana Celana pendek. Nah, gitu. Terus Oh iya. dulu itu waktu saya sekolah itu udah ada jalur hijau Oh, untuk jalur hijau.
kalau misalkan ada apa namanya Pak Guru lewat atau Bu Guru lewat, kita harus minggir, beliau lewat dulu, kita baru jalan. Oh iya gambaran. Mantap Tunas. SMK Tunas dulu ya Bu ya. Dan sekarang alhamdulillah kita masih menjunjung tinggi kedisiplinan yang panjenengan tadi maksudkan. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, tadi kan jenengan bilang menjunjung tinggi kedisiplinan. Iya. Nah, pertanyaannya yang mungkin banyak sobat teh ya. Betul. Sobat teh di rumah yang masih kelas 10, kelas 11, gunanya apa sih saya disiplin itu? Kok saya sekolah disuruh begini potong rambut? Wah, kenapa sih? Lawang saya kenapa potong rambut? Wong gurunya saja panjang. Nah, Sering seperti itu. Kira-kira menurut jenengan ada nggak pengaruhnya di kehidupan panjenengan disiplinnya diterapkan di SMK Tunas dahulu ketika zaman sekolah? Banget Pak. Oh banget. Banget. Soalnya kalau dulu saya nggak sekolah di Tunas, mungkin saya juga nggak bakal sedisiplin ini juga. Wah, ini. Dulu itu saya itu termasuk anak yang apa ya, bandel juga lah. Bandel. Sering apa namanya telat juga, terus ya untuk mengatur waktu itu nggak bisa. Tapi semenjak sekolah di Tunas itu, kalau nggak mau disiplin, ya bakal menanggung resikonya sendiri kan gitu. Kalau dulu mungkin kalau guru bilang gitu kita dihukum. Tapi sekarang kalau kita nggak disiplin tuh nggak usah dihukum, tapi kita sendiri yang ngena itu dia. Betul. Kita udah janjian jam segini, ternyata datangnya jam segini. Ada kemauan dari diri ya. Iya. Jadi mungkin zaman ketika sekolah dipaksa dulu ya. Paksa dulu. Disiplin waktu Pak Ya, Sob. paling penting itu disiplin waktu. Waktu. Nah, lagi jenengan kan pengusaha. Ya. Ya, yang banyak orang tahu kan lo pengusaha kan enak nggak usah disiplin, kerja ya sakar PDB, mau masuk ya boleh, enggak Punya sendiri ya Pak ya. Jenengan menjawabnya itu bagaimana? Kalau apa namanya dikatakan usaha itu nggak disiplin tuh kayaknya enggak deh. Oh, Mungkin cuma buat orang-orang biar pengen jadi pengusaha aja. Oh gitu. Tapi sebenarnya pengusaha itu juga butuh disiplin kayak gitu. disiplin. Mungkin itu ketika mereka udah free atau pekerjaan udah rampung semua atau pekerjaan nggak lagi banyak, mereka bisa kayak gitu. Atau mereka udah punya karyawan di kantor sehingga dia nggak perlu menerapkan itu. Tapi sebenarnya kalau merintis dan usaha udah jalan, tetap kita harus menanamkan Tetap kedisiplinan. disiplin ya. Tetap disiplin. Soalnya kalau usaha nggak disiplin itu nanti ya tinggal menunggu waktunya saja. Oh, tinggal menunggu Iya. bangkrut. Tinggal menunggu gitu gulung ya. tikar. Gulung tikar ya. Berarti memang anggapan orang ketika pengusaha itu sakar PDW enggak ya? Enggak, tetap Pengusaha itu harus disiplin. Tetap ada disiplin. Dan Tanggung jawab. dan sikap disiplin itu salah satunya panjenengan dapat dari SMK Tunas Harapan Pati. Iya, karena dipaksa itu. Dipaksa dalam tanda kutip ya. Awalnya memang dipaksa. Dipaksa jadi terbiasa. Terbiasa dan menjadi cinta. Karena kebiasaan kan Bu. Betul. Oh iya. Mas Berlian, dulu lulus 2016. Lulus 2016. Setelah lulus itu perjalanannya kemana? Lulus 2016 saya kerja dulu Pak. Oh, Kerja dulu. Iya. Tapi dapat kerjaan juga susah waktu itu. Apalagi mungkin sekarang ya. Jadi karena saya juga nggak tinggi-tinggi amat. Oh, iya. Kalau lulusan SMK kan apa namanya butuh tinggi badan juga. Butuh tinggi Iya, badan. Saya juga udah daftar di PT-PT besar juga. Udah kendalanya tuh di Tinggi tes fisik badan, itu tinggi tes badan. fisik. Tinggi badan aduh susah itu. Udah apa namanya udah selesai di tes tertulis, ternyata nggak lolosnya karena tes tinggi badan. Tas fisik ya. MCU-nya ya. Iya, MCU-nya. Medical check up-nya. Terus tapi karena apa namanya orang tua itu pengennya juga lulus sekolah langsung bekerja, jadi saya juga nggak mau mengecewakan Betul. apa keinginan orang tua tersebut. Betul, karena memang zaman dulu memang SMK ketika lulus harus bekerja. Paradigma Suksesnya masyarakat kalau itu begitu. lulus sekolah langsung Nah, bekerja. bisa dikatakan sukses kalau lulus sekolah langsung bekerja. Kerja. Mungkin panjenengan melaksanakan itu Iya. dulu, lulus sekolah langsung kerja. Iya. Kerja di mana kalau boleh tahu? Kelamar, akhirnya keterimanya di salah satu pabrik gula di Pati. Oh, salah Salah satu satu pabrik pabrik gula. gula di Pati. Oke. Terus apa yang terjadi? Betah atau bagaimana? Jadi waktu itu 2016 ya, waktu itu 2016 daftar di salah satu pabrik gula itu tadi, kemudian alhamdulillah keterima. Dan enaknya di apa namanya waktu kerja di pabrik gula itu UMR-nya itu enggak sama kayak Pati Pak. Oh, Jadi lebih beda. tinggi lagi. Iya, kalau itu waktu itu di Pati itu UMR-nya masih 1,3. Oh, 1,3. Ikutnya UMR Malang 2,2. Loh, kok bisa ikut Kok Malang bisa ya? Enggak tahu Pak. Saya malah bersyukur waktu Oh itu. iya. Pokoknya karyawan baru udah ikut UMR Malang. Kayak gitu. Terus jadi kan orang tua langsung bangga kayak bangga, ya, memberitahu betul, tetangga-tetangga Iya, kalau betul. wah kerja di sini nggak gitu. Tapi orang tua itu bilang juga kalau wah udah sukses kerja di pabrik. Pabrik. Tapi sebenarnya kerja di pabrik itu tekanan, Pak. Tertekan malah ya. Tertekan. Iya betul. Kita harus ikut jam pabrik, kita harus Jam macam-macam. Enggak ada liburnya, Pak. Enggak ada Oh, libur. udah ada liburnya. Iya, 1 minggu full.
Nuwun sewu jenengan waktu itu posisinya sebagai apa di? Sebagai pabrikasi. Oh, pabrikasi. Waktu daftar sebagai pabrikasi. Oh, pabrikasi. Tapi waktu udah terjun semuanya di Jandel. Oke, berarti panjenengan mendapat tekanan di pabrik, keluar dong. Resign. Iya, kita tetap saya tetap berusaha lah. Karena nggak pengen nanti kalau saya resign dari sini terus saya ngapain kayak gitu. Oh, iya, Tapi iya. waktu itu saya kuatin alhamdulillah akhirnya nggak kerasan tetap. Tetap gak keras. Iya Pak, tiap hari nangis, pulang nangis, dimarahin, disalah-salahin, iya. belum ketemu sama orang yang pintar cari muka di hadapan atasan. Iya, kita sudah merasa saya sudah sangat kerja giat, tapi ternyata ada orang yang mungkin dalam tanda kutip pandai mencari muka, yang kerjanya tidak begitu bagus, tapi cari mukanya paling bagus. Paling bagus. Gitu, dan itu tekanan, nggak kerasan. Iya. Setelah itu, terus akhirnya waktu itu di Tunas itu masih ada guru BK namanya Bu Aulia. Bu Aulia. Bu Aulia. Nge-share info terkait beasiswa. Beasiswa. Nah, terus saya coba-coba mendaftar beasiswa itu. Jadi ketika misalkan di pabrik shift malam, paginya saya mencoba mendaftar di kampus tersebut di Semarang. Boleh disebutkan kampusnya? Boleh. Boleh. Kampusnya di Universitas Semarang. Universitas melalui bidik misi. Boleh disapa teman-teman di USM. Halo teman-teman USM. Cepat wisuda. Asik. Oh iya, baru wisuda ya? Iya, baru kemarin. Selamat Mas Belia. Semoga ilmunya bermanfaat. Iya, setelah 6 tahun kuliah. Setelah 6 tahun kuliah. Enggak apa-apa. Kita akan memang kalau kuliah itu tidak seperti SMA, SMK atau sekolah. Kalau misalkan kelamaan itu berarti mohon maaf tidak pintar, tidak. Iya. Tapi kalau kuliah itu semakin lama semakin banyak pengalamannya. Betul. Begitu ya Pak Sob ya? Iya. Pengalaman Pak. Pembelaan diri ya. Ya, dulu saya kuliah 5,5 tahun. Ya mau ke 6 tahun. Dulu memang saya bercita-cita kuliah 7 tahun saja. Ketika awal semester memang saya nggak mau kuliah 3,5 tahun, 4,5 tahun. Saya di sini kuliah tidak hanya ingin ilmu kuliahnya saja. Tapi akademik. Pengalamannya ya Pak. Tapi pengalamannya, betul. Saya ketika kuliah ya ikut macam-macam organisasi. Dan pasti panjenengan juga ikut organisasi dong. Betul. Wah, ini sebelum diruntut. Tapi tadi beasiswanya apa Nuwun Sewu? Beasiswa bidik misi. Oh, bidik misi. Beasiswa bidik misi. Kalau sekarang namanya ganti KIPK. KIPK. Boleh digambarkan beasiswa bidik misi itu seperti apa ya? Mungkin sobat TH yang baru lulus itu barangkali mau lihat-lihat. Oh iya. Jadi kalau beasiswa bidik misi itu program dari kalau dulu ikut Kemenristek Dikti, sekarang jadi ikut Kemendikbud. Oh iya. Nah itu dia dapat subsidi untuk kuliah gratis selama 8 semester. 4 tahun ya. 4 tahun. Terus selain kuliah gratis dia juga dapat living cost, uang hidup. Waktu itu saya dapatnya 600.000. 600.000. Lumayan 600.000 ya. Dapat kos juga? Enggak ya? Hidup itu ya? Iya. Oh, semuanya Pak 600.000. Berarti uang kuliah selama 4 tahun itu ditanggung oleh pemerintah semua. Dan panjenengan dapat ongkos hidup living cost. Oh, itu 600.000. 600.000. Enak sekali ya. Enak sekarang, Pak. Oh, enak sekarang sekarang. dapatnya 1.400.000. Waduh. Sobat TH, bagi kalian yang kepengen mendaftar bidik misi, yuk segera daftar bidik misi. Kalau ada kesempatan, yuk daftar saja. Mumpung ada kesempatan. Kuliah gratis, hidup dibiayai. Kurang enak apa Pak Sob? Oke, setelah lulus itu jenengan masuk jurusan apa di kampus? Nah, dulu kan saya waktu sekolah kan jurusan TKR. Iya, otomotif. Waktu itu saya daftar di USM. Nah, di USM tekniknya cuma ada 2, sipil atau elektro. Nggak mungkin saya melenceng ke ekonomi, soalnya saya jiwa-jiwanya anak teknik nih. Oh iya. Jiwa-jiwa anak teknik, oke. Terus waktu itu kayaknya elektro deh, soalnya masih ada listrik-listriknya, otomotif. Tapi ternyata waktu masuk, beda banget. Beda. Belajar dari nol lagi. Oh iya. Berarti masuk teknik elektro sampai lulus. Dan ketika berorganisasi, masuk organisasi apa kalau boleh tahu Mas? Organisasi karena saya dari bidik misi dikulahkan sama bidik misi, saya mengabdi ke bidik misi. Forum bidik misi kampus, terus saya alhamdulillah waktu setelah jadi ketua forum bidik misi kampus, kemudian jadi koordinator Permadani Diksi cabang Semarang Raya. Permadani itu apa? Persatuan mahasiswa bidik misi. Oh, bidik misi.
Setelah itu naik lagi sejateng DIY. Sejateng Jadi DIY. Korwil. Koordinator wilayah. Jadi konten. Oh iya luar biasa loh Bu. Ya memang mau jadi Kornas juga cuma udahlah lulus. Ini Bu sebentar, saya tanya sejak tadi, saya mau tanya kok masuknya ke pengusaha itu mana kok gak runtut-runtut ya? Gak ketemu ya Pak ya? Betul. Sebentar. Jalannya itu jalan Mana ninjanya gitu? bagaimana? Betul. Kalau bahasa anak-anak sekarang jalan ninja. Kenapa kok berwirausaha? Berwirausaha. Sebenarnya kalau berwirausaha sudah dari SMK Pak. Oh dari SMK. Dari SMK itu saya udah jualan sepatu. Jualan sepatu. Sejak kelas 1 SMK. Dulu ada pembimbingan di SMK dulu? Ada Oh, dari ada. Bu Hani Bu kewirausahaan. Hani dan ke Bu Hani kewirausahaan ya. Dan sekarang namanya adalah Butris juga. Butris ya. Iya, Butris. Sudah pensiun beliau. Sekarang merintis usaha di depan Samsat. Membuka warung makan. Kita promosikan saja enggak apa-apa ya. Warung Des Samsat. Wah, Butris, jenengan harusnya banyak di sini Butris. Betul. Enggak apa-apa. Dia sudah purna tugas, akhirnya membuka usaha di depan Samsat. Dan jenengan ketika dulu sekolah ada pelatihan wirausaha ya, sama Bu Ani dan Bu Tris. Kalau sekarang namanya SPW. Oh, apa mata pelajarannya SPW? Bukan mata pelajaran ya, tapi ya semacam wadah untuk ya, program. Program sekolah memang ada SPW. Kalau memang zaman dulu kan anak-anak SMK itu ketika lulus ya kerja, lulus kerja kuliah, lulus kerja kuliah. Sekarang ada lagi lulus kerja kuliah wirausaha atau biasanya BMW. Ya. Kompleks sekarang ya Pak. Iya. Tapi sekarang SMK kan memang dikedepankan wirausahanya. Oh, malah lebih ke wirausahanya. Wirausaanya. Karena mengingat memang persaingan SMK itu luar biasa. Tapi kenapa enggak dari dulu waktu saya sekolah? Ini kan mengikuti perkembangan zaman. Makanya jenengan dihadirkan di sini. Salah satunya adalah untuk mensukseskan program wirausaha SMK Tunas Harapan Pati. Kita tidak salah mengundang ya Bu ya. Betul. Sebentar, kita belum sampai pengusahanya ini. Belum, kita baru cerita-cerita ini. Cerita-cerita saja. Belum nemu ya Pak ya? Belum nemu kok. Saya runtut kok lama enggak sampai penonton Sobat Teh itu sudah gak sabar. Betul. Iya. Kok bisa nyasar dalam tanda kutip. Jadi pengusaha. Sebenarnya jadi pengusaha itu bukan karena nyasar sih Pak, tapi karena kebutuhan. Sejak dulu SMK ya. SMK. Dulu butuh juga. Butuh juga. Butuh juga. Soalnya dari SMK itu saya nggak minta uang saku Pak. Ya nggak dapat uang saku juga. Ini sudah mandiri nih. Mandiri sejak dulu. Oh iya. Sejak SD SMP pun juga sama sih. Berarti memang jiwa wirausahanya dipupuk sejak dini Bu. Iya. Bukan jiwa wirausaha, jiwa kepepet. Oh ini. Kebutuhan. Betul. Pengen jajan nggak punya. Iya akhirnya waktu itu usaha apa? Jualan apa? Waktu SMK ganti-ganti sih Pak. Cuma yang paling fokus di sepatu. Jadi waktu itu sempat jualan kuota, pulsa, tapi teman-teman itu wah beli sekarang bayarnya bulan depan. Pulsa, kuota juga. Oh iya. Akhirnya yang paling bisa uangnya terkumpul itu di sepatu. Sepatu olahraga, sepatu cat atau ya, sepatu cat, sepatu olahraga. Dulu saya berusaha sepatu itu juga bareng sama Pak Luhur. Bareng Pak Luhur. Korprianto. Iya. Pak Luhur Korprianto. Masih ingat. Ya memang Bu, memang seorang siswa itu tidak akan mengingat pelajaran yang diajarkan di kelas. Yeah. Bahasa Indonesia, teks posisi enggak bakal ingat. Apa itu? Apa itu? Yang diingat adalah pituduhnya. Apa gurunya namanya? Ya, Pak, ya? Kebijaksanaannya. Apalagi Bu? Disiplinnya guru biasanya Pak. Yang disampaikan pokoknya disiplinnya apapun, bukan pelajarannya. Petuahnya. Boleh siapa Pak Luhur? Oh boleh. Halo Pak Luhur. Masih jualan sepatu enggak? Oh iya. Waktu itu jualan sepatu. Iya. Laris Mas. Tapi waktu itu saya berdiri sendiri, Pak Luhur berdiri sendiri. Tapi karena kita sering ngobrol-ngobrol akhirnya kita kolaborasi. Kolaborasi luar biasa memang. Ya, tapi memang waktu itu penjualannya bagaimana? Waktu itu merintis dari reseller Pak. Dari reseller terus kita waktu itu saya sih enggak kita sih.
bikin Instagram tapi isinya full sepatu. 2013 bikin Instagram udah bagus. Iya, betul. Terus apa namanya isinya sepatu-sepatu dan alhamdulillah di teman-teman kita tuh belum ada yang jualan sepatu. Akhirnya udah dikenal, terus saya itu sering iklan, sering posting akhirnya kalau lihat berlian itu kayak lihat sepatu. Lihat berlian, lihat sepatu. Berarti usahanya sekarang usaha sepatu dong? Enggak. Loh. Sebentar. Berarti usaha sepatu itu sempat jaya dong? Sempat jaya 2017. Pada akhirnya Gulung tikar. Dan jenengan apa yang panjenengan lakukan waktu itu? Ya karena usia waktu 2017 itu berarti 19 apa 18 tahun ya. Itu masih muda ya, masih labil. Dapat musibah cobaan hidup seperti itu di tanah rantau juga kan tokonya di Semarang, Pak. Tokonya di Semarang. Iya. Saya rata-rata di Semarang. Mendapat cobaan seperti itu terus galau, sedih, bingung mau ngapain gitu ya. Putus asa. Putus cinta juga. Putus cinta, waduh ini komplek ini. Kompleks. Iya. Kayak udah hidup sampai di sini saja. Iya, paham. Manusia paling menderita. Oh iya. Tapi emang ruginya emang lumayan banget. Begitu ya waktu itu nyuwun sewu ruginya berapa kalau boleh tahu biar sobat TH itu juga tahu. Oh waktu itu omsetnya segini, ruginya segini. Ruginya 20, Pak. 20 juta. Ya. 20 juta. Jadi kan jadi mahasiswa ya. Ruginya berarti merintis saja SMK, kemudian dilanjutkan ruginya sampai 20 juta. Itu saya mau bunuh diri juga. Depresi Pak Sob. Iya. Tapi alhamdulillah enggak jadi. Jadi kan bisa membalikkan keadaan. Iya. Counter attack. Ini yang penting di sini. Kemudian apa yang panjenengan lakukan setelah itu? Saya juga saya kan yang membesarkan kan nenek juga. Tapi saya enggak berani cerita. Ceritanya sama ke ibu. Dan waktu itu juga bingung, enggak ada yang awalnya dulu itu deket-deket. Akhirnya itu hilang semua Pak waktu itu. Berarti bantuan itu enggak ada. Ya satu-satunya yang bantu ya menyemati ibu. Terus akhirnya saya waktu itu tergabung dalam himpunan himpunan mahasiswa elektro. Lah waktu himpunan itu saya jadi divisi kewirausahaan. Wah, divisi kewirausahaan. Karena awalnya punya usaha itu tadi. Oh iya, akhirnya ditunjuk ya. Waktu itu mau bikin seragam. Waktu itu mau bikin seragam lah. Waktu itu saya ditugaskan untuk ke daerah Ungaran di Semarang terus cari konveksi yang dimaksud ketuanya tadi, tapi enggak ketemu. Oh, enggak ketemu. Terus kok enggak ketemu, terus wah ini kayak mosok di daerah sekitar kampus enggak ada nih. Nah, dari situlah kayak melihat sebuah peluang. Lihat kayak wah bisa ini. Berawal dari putus cinta, rugi, macam-macam, tekanannya banyak, mau bunuh diri, tapi jenengan bisa counter attack, bisa melihat peluang, mendapatkan peluang. Iya, lihat konveksi kok di Ungaran tidak ada. Ungaran ya? Carinya waktu itu di Ungaran. Ngapain ke Ungaran di sekitar kampus enggak ada. Di Ungaran enggak ada, akhirnya kenapa tidak sekitar kampus? Akhirnya panjenengan waktu itu merintis. Pak Sob, berarti tahu kan ini sekarang dia usahanya apa? Kalau dari dilihat-lihat ini apa ya ini? Jualan apa ya? Ya konveksi dong Bu. Betul ya? Konveksi. Awalnya merintis itu dulu bagaimana? Kok jenengan bisa merintis? Oke lah peluang, saya bisa melihat peluang ini. Tapi awal mulanya bagaimana? Memasarkan ke teman-teman, ke masyarakat yang ada di sekitar kampus itu bagaimana? Awal merintis perjuangan banget sih Pak. Karena emang sendirian, terus nggak bisa desain, nggak tahu bahan, nggak tahu apa-apa lah. Nggak bisa desain, nggak tahu bahan, nggak tahu apa-apa. Berani merintis Pak Sob. Sementing kendel, wani. Sementing melaku sih. Oh iya melaku sih ya. Terus minta tolong sama teman yang bisa desain, tapi nanti saya bayarnya kalau orderannya udah jadi. Ini kan ada profit, nah tak ambilkan dari situ. Gitu. Terus sedikit demi sedikit, terus saya promosi ke Instagram, terus ngomong kalau sama orang-orang kalau saya bisa bikin seragam, usaha saya ini. Terus akhirnya orang pada tahu. Nah akhirnya ada orderan satu masuk, oh bagus dia terus menyebarkan ke teman-teman yang lain. Terus akhirnya kan semakin banyak. Nah saya juga desainnya masih nunut sama orang yang tadi gitu. Saya lihat
waktu itu, terus akhirnya bisa ngumpulin buat beli laptop. Wah, beli laptop. Sama sekalian dari uang bidik misi. Oh, I see. ini. Betul. Kalau boleh tahu, orderan pertama waktu itu membuat apa? Berapa jumlahnya? Orderan pertama bikin PDH, Pak. PDH seragam ya. Satu lusin. Seragam. Oh, satu lusin. Satu lusin sedikit, Pak. Nah, waktu Iya. iya. Kalau sekarang sih, tapi kalau waktu dulu wah. Wah, bahagia sekali. Kalau ada orang yang percaya sama usahaku ya, Kak. Oh iya. Pecah telur. Pecah gampang. telur. Pecah telur. Terus karena itu saya juga belum punya penjahit, belum punya ilmu juga. Akhirnya saya masih dompleng ke konveksi lain. Konveksi lain. Reseller, tapi brandnya saya. Belinya jenengan, padahal jenengan sama sekali tidak ada apa ya pengalaman atau apapun mengenai konveksi ya. Iya. Tapi berani dulu. Iya. Pertama 1 lusin. Satu lusin. Satu lusin membuat PDH 12 piece ya. Dan itu menjadi titik balik jenengan untuk tambah semangat. Semangat balik. Sampai akhirnya bisa beli apa tadi Bu? Laptop. Sama uang bidik misi juga. Perpaduan yang bagus Pak. Iya. Setelah itu kok bisa sampai besar seperti ini? Nah, untuk itu juga banyak prosesnya Pak. Jadi dari 2017 merintis, orderan pertama berhasil, senang, semangat. Orderan kedua, ada masalah. Benderanya yang harusnya di lengan kanan jadi di lengan kiri. Terus, aduh, gimana ini Pak? Ini dipakai besok masa acara bendera kebalik setingkat mahasiswa. Terus akhirnya masalah. Akhirnya kita juga belajar. Waktu itu saya masih sendiri sih. Masih sendiri. One man show untuk mengatasi. Terus akhirnya kalau ada masalah ini reaksi solusinya harus seperti ini. Ada masalah ini solusinya seperti ini. Terus akhirnya dari situlah di 2018 saya coba ikut lomba namanya KBMI. Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Di 2018. Jadi 2017 merintis, 2018 ikut lomba. Ikut lomba. Di mana itu lombanya? Di mana itu? Itu lombanya sejenis PKM, Pak. Oh, jadi PKM. bikin proposal nanti diupload ke Kemenristekdikti, lolos pendanaan. Lolos. Dan waktu itu menang, juara 1. Enggak ada juara. Pokoknya lolos dapat biaya. Lolos. Oh, iya dapat biaya yang penting lolos. Untuk mengembangkan usaha itu ya. Waktu itu cairan pertama 2015 dapat 10 juta. Wah, 10 juta. Alhamdulillah. Jadi memang pengusaha itu tidak mulus-mulus saja, Bu. Betul. Kita melihatnya pengusaha langsung di atas enak ya, gitu ya. Tapi ternyata memang ada gulung tikannya tadi, juga ada diprotes sana sini, betul ya. Iya. Sampai pada akhirnya mencari modal dalam tanda kutip lewat program PKM. Betul. Kalau KBMI. KBMI ya. KBMI. Kalau bahasa kami dulu ketika saya mahasiswa itu namanya PKM. PKM ada juga. Oh, ada juga. Oh, beda itu berarti. Ada PKM, KBMI, KMI, Oh. KIBM. Kalau jenengan PKM sekarang apa? PKMK singkatannya? Proposal Kreativitas Mahasiswa. Oh, berarti sama, Bu. Sama. Berarti program atau proposal? program ya itu pokoknya. Kreativitas mahasiswa. Program. Pokoknya kalau lolos dapat dana. Dan jenengan KBMI itu beda lagi ya? Beda lagi. Tapi intinya malah jumlahnya lebih besar. Kalau PKM kan 5 juta sampai 12,5. Kalau KBMI minimal 10 sampai 40. Iya. Alhamdulillah saya dapat yang minimal. 10 Tapi juta, lumayan. Oh iya. Model proposal. Betul. Dan sampai pada akhirnya uang itu Pak jenengan gunakan langsung investasi. sewa tempat. Soalnya waktu menjalankan sebelum event itu masih di kos-kosan. Di kos-kosan. Kemudian nyewa tempat. Kemudian langsung buat beli rak gantung. Masih sendiri waktu itu. Masih sendiri. Wah. One man show tadi Bu ya. Kemudian sampai pada akhirnya kok bisa dapat karyawan. Ngomong-ngomong sekarang kita oke. Sekarang karyawannya berapa? Sekarang yang jadi otak dari Karisma Clothing ada 4. Ada 4 anak. Ada 4. Yang lainnya penjahit, pembordil dan teman-temannya itu semuanya berapa kalau boleh tahu? Kalau di kantor Semarang ada 4. Terus di Semarang untuk penjahit ada 4. 8. Kurang lebih ada 20 Pak. 20 karyawan. 20 tim produksi. Kalau berarti 24. Tim produksi Bu. Umur 22 tahun ya? 24. Oh 24 tahun. 24 tahun sudah punya 24 karyawan. Pas angka hoki. Jangan bandingkan Bu, kita memang basicnya bukan pengusaha. Ada ranahnya sendiri-sendiri. Oh iya. Kalau boleh tahu, wah ini yang penting ini.
Omsetnya nggak apa-apa ya. Omsetnya dari 20 karyawan itu, kemudian omsetnya berapa, omset segitu produksi berapa. Ya. Oh jadi kan saya dulu merintisnya itu dari nol Pak. Maksudnya dari berjalan sendiri, terus tak lakuin sendiri semuanya, terus nambah karyawan satu itu udah tak pertimbangin banget nanti bisa nggak sih gaji itu, terus akhirnya satu bisa, terus satu ini ada jobdesk lain yang kekurangan juga, terus kira-kira nambah ini bisa nggak sih gitu, terus akhirnya bisa jumlah itu dan alhamdulillah kalau karyawan banyak pemasukan harus banyak juga. Untuk menghidupi karyawan. Ya menghidupi karyawan saya juga hidup. Oh iya betul. Nanti hidupi karyawan ownernya nggak ada hidup sama saja ya. Jumlah kurang lebih 80-70 ada. 70-80 juta saat ini. Satu bulan. Omset ya. Kalau bersihnya nggak usah Bu. Nanti biar penasaran saja. Biar nanti langsung kontak kita ke TH Podcast, tanya-tanya ke kita, atau langsung datang ke Karisma Clothing. Karisma Clothing. Jadi nama konveksinya adalah Karisma Clothing. Tapi kalau untuk berwirausaha sebenarnya omset itu nomor sekian sih. Nomor 2 lah. Nomor 2. Yang pertama yang penting sistemnya itu berjalan rapi. Ini sistemnya dulu. Soalnya ya. kalau sistemnya berjalan rapi insya Allah omset mengikuti. Oh ya begitu ya. Kalau nggak rapi malah amburadul nanti. Jadi orderan banyak, uangnya enggak ada. Ini yang penting. Atau kalau enggak ada orderan. Iya 70 sampai 80 juta. 70-80 juta itu biasanya panjenengan satu bulan menghasilkan berapa piece atau berapa kodi atau berapa lusin. Dulu kan pertama 1 lusin. 1 lusin. 12 piece. Iya. Sekarang power Karisma Clothing 700 sampai 1000 bisa. 700 sampai 1000. Iya. Tapi sebenarnya kita bisa sih Pak. Misalkan ada orderan makin banyak bisa. Kita ada sistem usahanya yang terpusat sama terdistribusi. Kalau misalkan memang orderan makin banyak, kita bakal makin banyak juga yang terdistribusi. Jadi makin banyak penjahit yang ikut kerja di kami. Oh begitu. Berarti dengan juga merekrut penjahit. Berarti penjahit itu bahasanya apa? Freelance begitu ya? Iya bisa dikatakan. Bisa dikatakan begitu ya. Freelance. Kalau jenengan punya. Kalau part time nggak masuk deh. Nggak masuk. Freelance. Luar biasa. Ayo ya. Apa mana Bu Dita? Saya mikir wah itu luar biasa. Omsetnya sudah segitu. Masih muda. 24 tahun. Tapi belum kalau dikatakan sukses. Belum. Ya, karena ukuran sukses itu beda-beda. Ya. Tapi kalau teman-teman bilangnya sukses. Cuma saya sendiri rasa belum pantas kok. Cuma suka sharing sama teman-teman. Ini Bu, pengusaha itu banyak yang memang rendah hati. Iya betul. Pengusaha tenanan iki yo ngene iki. Orang kaya betul aja seperti ini. Enggak seperti yang trading kemarin itu. Ya ini memang betul-betul yang rendah hati. Saya ingat pengusaha Mark Zuckerberg, dia orang kaya termasuk salah satu orang kaya di dunia, tapi buka pakaiannya sederhana, sangat sederhana, hanya pakai kaos oblong katok kolor. Betul ya. Saya tadi mau gitu Pak, cuma takut sama guru-guru. Oh gitu. Oh iya. Malah disuruh push up. Kalau di Indonesia itu saya kenal almarhum Bob Sadino. Yang bahasa kerennya itu agak kasar sih sebenarnya. Tahu sendiri lah. Tapi itu menjadi bagus. Menjadi acuan bagi pengusaha-pengusaha muda di Indonesia. Dia pakai baju kaos biasa. Bawahnya itu celana pendek. Pernah diwawancara salah satu stasiun televisi itu ditanya, kenapa suka? Ayo setelah saya. Saya itu satu-satunya tidak pakai celana pendek adalah ketika diundang presiden. Jadi dia ngisi di mana-mana dia pakainya celana pendek. Tadinya mau begitu. Mau begitu Pak. Takut diusir Pak Lukman. Atau diusir Pak Lukman. Oh iya. Ngapain Mas? Oh iya. Oke. Ini inspiratif sekali. Betul. Sangat inspiratif. Kira-kira saat ini untuk pesan-pesan untuk peserta didik di SMK Tunas Harapan Pati. Kira-kira apa yang jenengan dulu ambil selain kedisiplinan, kemudian bisa apa jenengan terapkan? Oh saya dulu di SMK Tunas dapat ini, kemudian di dunia sekarang di usaha saya dapat ini. Oke, untuk teman-teman SMK ya, nanti adik-adik ya. Adik-adik, kita nyebutnya Sobat TH. Oh Sobat TH. Untuk Sobat TH, untuk kita belajar di sekolahan itu
memang penting, tetapi ada yang lebih penting, yaitu belajar gimana kita bisa beradaptasi dengan keadaan. Mungkin waktu kita di sekolahan kita diajari ilmu, entah itu TKR, entah itu ilmu komputer, entah itu ilmu pengelasan atau yang lain. Tapi nanti setelah kita lulus, itu lingkungan kita itu butuhnya seperti apa. Nah, misalkan kita bisa beradaptasi dengan kebutuhan lingkungan itu, kita bisa menyesuaikan diri di lingkungan itu, insya Allah kita bakal menjadi orang yang berhasil. Jadi tidak melulu gimana caranya jadi yang nilainya raport paling bagus, tapi gimana caranya supaya kita itu bisa beradaptasi, bisa menyelesaikan diri dan juga responsif. Wah, ini beradaptasi. Berarti orang yang susah itu adalah orang yang pandai beradaptasi ya. Bukan orang yang dalam tanda kutip pintar ya. Iya. Pintar tidak menjamin kesuksesan, tapi pandai beradaptasi bisa menjamin kesuksesan, begitu mungkin ya. Dan responsif, responsif itu yang harus dipunyai oleh anak-anak peserta didik zaman sekarang. Betul. Termasuk mungkin kita, Bu. Sebagai guru, nah ini juga evaluasi bagi kita sebagai guru. Ada anak mungkin mengalami kesulitan, ada apa, kita juga harus responsif. Ya, begitu ya. Betul. Agar anak-anak itu tidak dalam tanda kutip terlantar. Tidak ada mereka mengeluh, wah saya mengeluh ini kepada guru malah nggak ditanggapi. Ya. Malah moto nggak sekolah, begitu ya Mas. Oh iya, begitu. Mas. Kalau misalkan Sobat TH mau pesen ke Karisma Clothing itu harus kemana? Kita ada adminnya sih, ada adminnya, clothing, tapi paling mudah lewat Instagram bisa. Instagramnya Instagram KHARISMA Clothing atau Karisma Clothing tanpa spasi. Oh, tanpa spasi. Karisma Clothing. Nanti kita tulis di sini ya, biar bisa kelihatan. Oke. Kita Bapak Ibu guru juga bisa langsung ke sana juga ya? Iya bisa di Semarang Pak Tabu. Ada potongan harga? Biasanya mencari itu. Di Semarang ya? Loh, sebentar. Pabriknya konveksinya di Semarang ini? Semarang saja. Semarang, Kudus, Pati. Oh, Semarang, Kudus, Pati. Ya. Tapi untuk kantor pemasaran di Semarang. Di Semarang. Saya tambah geleng-geleng, Bu. Tadi seperti saya kira hanya di Semarang saja. Ternyata di Pati juga ada. Di Pati. Patinya di mana, Mas? Di Gembong. Oh, di Gembong. Langsung ke Gembong saja. Iya. Soalnya rumah saya Gembong. Oh, rumahnya Gembong. Di Pati itu juga ada alumni TKR yang jadi pengusaha konveksi. Oh, iya. Mungkin nanti bisa kolaborasi. Iya. Kapan-kapan kita juga undang ke sini, kita bisa kolaborasi. Orari ya, Pak? Orari. Oh iya. Nanti kita kolaborasi dengan beliau. Boleh ya. Oh iya. Apalagi, Bu? Apalagi yang ditanyakan ya? Kira-kira apa? Jenengan yang mungkin ada perubahan nggak di Tunas Harapan saat ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak Bu sudah memberikan saya kesempatan buat podcast. Podcast. Tentunya ini pertama kali saya menginjakkan kaki di Tunas setelah 6 tahun nggak pernah main. Setelah 6 tahun, 6 tahun. Bayangan saya itu Tunas itu masih menakutkan kan. Tapi ternyata itu gurunya itu humble. Tadi ketemu sama Mem Jelisa, Mem Asti, Mem Ayu dia dulu galak, tapi sekarang kok udah baik. Sudut pandangnya sudah beda. Dulu siswa kita pasang muka sangat, sekarang menjadi terima kasih udah memberikan kesempatan lah pokoknya. Kami yang berterima kasih banyak atas kehadiran Mas Berlian ke TH Podcast. Memberikan inspirasi. Nanti kita lanjut ngobrolnya di luar sini saja ya Mas ya. Iya, karena memang kita terbatas dengan waktu. Siap. Oke, Sobat TH, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dari saya Ahmad Sobiron dan rekan saya Radita Anggita Putri. Sampai jumpa di TH Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Iya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya di YouTube SMK Tunas Harapan Pati. Oke.